Ya saya kurang lebih kalau nggak ketemu sama keluarga itu saya kurang lebih sekitar 10 tahunan. 10 tahun Kurang mengembara. lebihnya 10 tahun. Waktu pulang ke sana tuh ibu saya lagi sakit. Sakit bener-bener, ibu saya sakit. Malah waktu itu kata bapak saya tuh ibu saya tuh kena TBC. Mungkin tahu mikirin apa yang bikin saya nggak tahu. Ketika Ki Jamrong pulang, Ya waktu saya pulang tuh melihat ibu sakit. malah ibu saya tuh udah saya di rumah 3 hari, ibu saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Kuningan. Sakit bener saya tuh. Jadi di situ saya agak salah, merasa salah. Saya kok Merasa sama bersalah. orang tua kok begini sampai lepas tanggung jawab. Kok saya malah melakukan yang begini, yang hal-hal yang nggak kurang benar. Saya menyadari bahasa kurang benar. Iya. Ya mungkin karena mungkin hidup saya ini harus perjalanannya begini, ya mungkin begitulah perjalanan saya. Emang saya sakit kalau. Iya. Jadi saya tuh malah sampai ibu saya meninggal juga saya nggak tahu. Apakah kita lanjutkan episode selanjutnya untuk Ki Jamrong, karena ceritanya masih sekudang nih, Insya masih Allah. banyak yang belum disampaikan, dan saya yakin banyak hal-hal positif yang kita bisa ambil dari pengalaman kisah Ki Jamrong ini. Ya, selain itu juga silakan ada komen gimana nih mengenai episode kali ini. Menurut sobat-sobat Malam Mencekam sekalian, apakah ini seru nggak kira-kira ceritanya? Banyak nggak manfaat positif yang kita bisa ambil dari cerita di episode kali ini? Jangan lupa tulis di komen ya. Juga apakah Ki Jamrong ini kisahnya kita lanjutkan atau tidak? Jangan lupa tulis di komen. Oke? Tadi dia nanya, Kamu kira-kira sanggup enggak? Kang, kau bisa nanya begitu sama saya? Apakah kamu kenal di antara kalian itu kenal sama saya enggak? Udah, pokoknya kamu tampangnya lain. Pasti kamu yakin bisa. Ah nggak bisa Kang. Ya udah sekarang jangan banyak cerita. Nih rokok dulu, teh minum kopi gitu segala macam. Ya gitu kita ngobrol masalah pendohiran ini, syarat-syaratnya apa syaratnya. Sekitar jam 11 naik ke atas. Di situ ya yang namanya berpakaian ustaz itu. Kan ustaz mulai baca mantra tuh, doa saya nggak tahu. Baca yang namanya alam. Udah orang itu mantranya habis, tamat mungkin ya. Yang namanya alam sekitar gelap gulita. Gelap total. Cuma yang saya lihat itu di dekat sesajen ya, di dekat sesajen itu seperti apel, anggur, pisangnya segala macam itu ya. Cowok daging ayam, wah segala macam, wah mantep ya. Itu yang kelihatan satu banyak berbentuk hitam sebesar tikus, rame di situ tuh rame aja gitu sampai syarat-syaratan sampai. Saya tuh senyum juga sih, iya apa enggak kok begini? Mungkin begini pendohiran tuh ya. Saya berpikir di situ apa iya bener enggak, bisa enggak pendohiran? Kalau bener bisa berarti ini orang hebat. Tapi ikutin sama satu perjalanan mereka, atau ikutin ya, ikutin. Itu mulai di situ udah kita tuh sama yang pakaian ustaz itu diatur duduknya. Sini dari kayak orang mau selamatan begitu ya, bersila suruh berdoa gitu. Emang kelihatan sih itu seperti ada barang yang dekat sesajen tadi tuh, ya dari sesajen yang tadi di sini, ini diibaratkan di sini sesajen, ya kurang lebih ke sini sekitar 3 meter. Itu tuh gerakan alam tuh beda, goncang kayak gempa bumi gitu, goncang. Si tanah tuh belah, ada keluar peti besar apa ya? Ya kurang lebih ukuran 1 kali setengah meter lah keluar. Ya berbentuk seperti peti kerajaan gitu, seperti bentuk peti kerajaan. Emang keluar benar, saya lihat sendiri. Saya bukan mimpi, bukan halu, bukan. Saya ngelihat sendiri. Itu yang pimpinannya itu yang berpakaian ustad.
Dia ngucap Alhamdulillah, hasil. itu yang kancanya itu ya rekan-rekannya Alhamdulillah hasil. wah pada girang semua itu ya. Cuman saya yang bengong, masalahnya nggak ngerti tujuan apa-apa. Pada seneng girangnya bukan main, wah kayak dapat apa. Dia ada yang satu nanya, Ikut girang, sebab masalahnya kamu dapat bagian. bagian apa? Ya itu harta karun. Wah masa, saya cuma gitu aja, masa, kok bisa? Kalau pengen duit sih kerja aja cari sendiri, gimana kok? Ya saya nggak masuk akal. Masalahnya di sini tuh bukan dunia Aladin, bukan, nggak mungkin. Doa. Ya saya ikutin aja lah, daripada banyak masalah. Ikut lagi sih, yang si peti tadi itu sih rombongan yang tadi itu ngerubung doa, baca ayat-ayat pendek. Ya ustaznya begitu memimpin. Ya lama-lama ya hampir pagi si peti itu buka dengan sendirinya, si peti tadi itu buka dengan sendirinya, terbuka. Yang di dalam tuh bukannya emas permata, berlian atau apa, bukan. Itu yang di dalam peti itu kerikil, batu-batu kerikil. Ya banyak juga sih ya, batu kerikil. Di situ orang-orang yang tadi girang jadi baliknya tuh kecewa. Ya saya cuma lihat aja, nggak tahu tujuan apa-apa. Jadi kerikil ya, jadi yang hasil tadi ritual tadi itu, hasil akhirnya itu cuma batu kerikil, seperti batu kerikil. Itu orang-orang pada ngamuk. Itu peti itu pada ditendangin, pada ditajongin terus pada ngaramuk. Wah bahasanya bahasa alah, nah udah bilang mindalik bahasa pasar, bahasa leweng, bahasa hutan, semua diceritain, dia emosi. Setelah kejadian itu ya ada satu orang kerbeg kesurupan. Ada satu orang kerbeg. Enak aja Jok, ambil harta saya. Kerja pengen punya duit sih, pengen punya harta, kerja usaha yang bener, ngambil. Nggak mungkin jadi harta. Yang namanya batu tetap batu, yang namanya pasir tetap jadi pasir. Kerja yang jangan mau dibohongin sama orang-orang yang begitu. Itu bohong, nggak ada istilahnya pendohiran itu bohong nggak ada. Itu yang kata yang kesurupan. Masalahnya kita itu bukan lihat film sih. Kalau di film sih bisa saja diedit begini kan bisa. Kalau di film barang ini jadi emas atau apa di film sih bisa diedit. Kan ini kan kenyataannya begini. Ini kan nih adanya di alam. Masa barang begitu jadi emas kan nggak mungkin. Saya ketawa. Kami ini yang dari alam sana nggak mungkin ngasih. Gak bisa begitu. Semua sekarang dikasih segitu, nanti orang-orang juga ikut-ikutan pengen kayak begini. Manusia rusak, bejat iman. Akhirnya apa? Akhirnya pemalasan, mengharapkan yang begini-begininya. Nggak mungkin kami kasih juga, nggak mungkin. Makanya kerja, jangan macam-macam, pengen kaya atau jangan beginian. Kalau pengen simpel itu aja, pemujaan. Tadi sebelah atas yang ada babi, ada monyet, ada palalangon. Babi sebelah sana, daerah Ciledug ada banyak. Jangan ambil bagi begitu kan, nggak mungkin. Nggak mungkin saya kasih, nggak mungkin. Udah dia teriak-teriak begitu. Yang satu lagi, yang ini udah sembuh, udah si makhluk itu udah keluar, kesurupan teriak-teriak histeri, bener-bener histeri. Tapi saya nggak ketolong, langsung lidahnya menjulur, mungkin dicekek meninggal orang itu satu. Orang itu udah meninggal. Yang namanya ustadz itu kebingungan. Itu yang barang yang tadi peti yang ditendang-tendang berantakan isinya batu kerikil, itu hilang semua, hilang tanpa bekas. Tuh yang satu itu lidahnya tuh menjulur, meninggal satu orang.
Di situ orang pada saling nyalain gara-gara kamu inilah itulah inilah, saling menyalahi sesamanya. Malah saya juga kena semprot. Gara-gara lu ikut-ikutan. Saya jawab, saya kan nggak ikut, cuma saya diajak permasalahan ini itunya saya nggak tahu, kan saya juga ngomong tadi nggak mungkin, nggak masuk akal. Yang namanya begitu itu nggak mungkin, nggak ada. Itu dalam dongeng, dalam cerita, dalam film bisa, itu juga editan. Wah, dasar bosial orang ini, masa itu. Ya, terserah. Itu sih yang tadi mati, ya kita bilang mati aja ya, lidahnya julur, cekek mungkin ya. Masukin ke mobil lagi dibawa ke arahnya tuh arah daerah Ciledug. Situ saya ditinggal. Di situ celinguk sendirian ya, satu celinguk, nggak ada orang. Lanjut kisah perjalanan. Selama perjalanan Cikesik sampai Pabuaran, di situ saya melihat tengah jalan ada ular besar tengah jalan. Saya tuh mau nyebrang tuh nggak bisa, nggak mungkin saya langkain, masalahnya besar. Seumpamanya saya loncat tetap kesangkut, saya nggak bisa loncat. Saya nungguin di situ, nggak pernah pergi-pergi. Dari arah berlawanan ada mobil lewat, itu baru si ular tadi menghilang. Saya lanjutin perjalanan. Ada dari belakang orang naik motor. Kang mau kemana? Saya mau ke Ciledug, Kang. Ikut? Nggak usah, jalan aja. Ayo naik, nggak usah bayar. Enggak, jalan aja. Dia langsung jalan, si motor tuh lanjutin perjalanannya. Udah ketemu ular, di situ kan di pinggir jalan tersebut, di situ ada kali besar juga sih, lebar. Satu iseng nengok ke kiri, anak-anak cantik, aduh, anak-anak cantik tuh ya, remaja putri gitu ya, pada mandi girangnya ampun, aduh girangnya ketawa, cekakak, cekikik segala macam, girang gimana anak-anak kecil lagi mandi gimana lah, bayangin sendiri, hayal sendiri, girangnya di situ anak-anak mandi, wah teriak, lari sana, naik manjat ke tebing, loncat lagi, itu pinggir jalan, di situ ada kali tuh, anak tuh pada mandi, loncat itu, wah girangnya ampun anak tuh. Satu lalu mendekat, ya badannya kurus, rambutnya panjang ya. Terus dia ngomong, "Woi, ada orang." Pas itu si anak-anak yang tadi mandi tuh ngelihat sama satu, pada nengok semua sama saya tuh, ngelengok. Si anak kecil itu tuh yang tadi mandi girang itu langsung nyelam tuh. Saya nunggu di situ nyelam. Tapi si anak itu nggak ada yang keluar satupun, nggak ada yang keluar. Saya tungguin sampai pagi, tungguin situ. Saya sekitar masih remang-remang lah, sekitar jam 6, setengah 6-an. Ada orang mau ke pasar Ciledug, ke daerah Ciledug Pabuaran. Saya nanya, "Mang, saya mau ngobrol sama Mang, boleh nggak?" "Ya boleh, Jang. Emang ada apa?" Tuh saya cerita masalah tadi, yang tadi kejadian tadi. Dia tuh nyaut, "Jang, kalau di sini tuh gak aneh, itu udah biasa. Itu di sini tuh namanya tuh siluman air. Tapi kamu gak diganggu?" Enggak diganggu. Cuma gitu aja ngeliat itu, langsung pada nyelam. "Untung kamu jangan selamat, kamu masih di tangan tayungan sama Allah, masih dilindungi sama Allah." "Ya alhamdulillah, Mang." "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke Ciledug, Mang." Udah siang itu, udah siang. Saya jalan, udah sekejap siang.
Pas saya dengar belum nyampe ke Ciledug sih, dengar ada motor tabrakan di daerah yang tadi itu. Ada dengar Tabrakan motor sampai orangnya pada meninggal dua-duanya. Saya balik lagi ke tempat yang tadi orang tabrakan motor, saya balik lagi situ. Balik, oh ya di sini. Oh ya ini pas saya ngeliat ke kali di situ, oh ya anak yang tadi mandi di sini. Oh begini. Terus saya nanya sama orang, emang di sini banyak kecelakaan di sini. Wah di sini yang rawan, sering mobil juga pernah ada tabrakan di sini. Yang kejebur ke kali ada tabrakan yang kebanyakan tuh di sini tabrakan motor, kadang-kadang motor sama mobil gitu. Malah tempo hari juga ada mobil bus di sini tuh, sampai nungging kejebur ke bawah, tapi nggak nyampe kejebur, cuma nungging aja. Sudah diderek. Ada mang yang korban? Nggak ada. Alhamdulillah itu orang-orang pada selamat. Tadi udah beres. Oh gitu. Oh berarti emang di sini daerahnya rawan ya? Iya emang rawan sih. Di sini tuh kata orang kampung di sini saya ini di sini ya, kata orang itu ya, itu namanya will. Kalau itu apa mang? Itu siluman air. Kepalanya botak, badannya tuh separuh ular. Katanya tuh, kata dia tuh. Jadi uil kadang-kadang berupa samak. Namanya halimar namanya tuh. Kalau ada samak, tiker menggelar, kalau kita lempar dia menggulung ke bawah. Itu namanya halimar. Kadang-kadang. Jadi itu yang tadi itu selalu berubah wujud. Bukan sekali dua kali, kadang-kadang jadi nenek-nenek, kadang-kadang jadi aki-aki, kadang-kadang di sini ada jualan seperti gorengan, kadang serabi, seperti sini sering kejadian. Kalau udah jajan di tempat itu, orang nggak ada yang selamat, semua pada meninggal. Oh rawan juga mang ya? Iya, emang kamu orang mana? Saya orang sini mang, dekat. Oh iya orang dekat, kok nanya? Ya pengen tahu aja ngobrol gitu. Wah ribut datang polisi. Beresin masalah orang kecelakaan itu ya, saya lanjut perjalanan. Malah saya sama orang tadi saya dikasih rokok 2 batang. Si rokok. Jalan terus sudah nyampe Pabuaran. Di situ saya celuk apa saya mau kemana, apa mau ke sana atau mau ke sini. Di situ dari daerah Pabuaran saya ada punya kenalan. Pas ketemu sama situ tuh ya, ketemu saya tuh. Saya mampir di situ, nginep di situ ya hampir sebulan lah. Di rumah teman saya tuh. Hampir sebulan. Tapi saya nginep di hampir sebulan di situ nggak diem kok, saya nggak numpang makan, enggak. Saya kasih tiap hari-harinya saya kasih buat makan saya, cuma itu numpang masak lah. Hampir sebulan di situ. Udah badannya udah seger, saya lanjut nyebrang Wetan. Terus satu ngajunya tuh ngaler utara. Nyampainya tuh ke daerah Pantura. Dan yang di situ kebetulan lagi pesta laut. Wah ya namanya pesta laut, ala selamatan laut, tahu kan? Pesta laut. Yang namanya pesta di laut tuh orang-orang pada gembira, naik perahu pada ke tengah, di tengah pesta inilah itulah. Tapi saya gak tertarik juga ke naik ke perahu, cuma saya lihat wayang. Nongkrong di situ ada wayang kulit. Ceritanya tuh perang Bratayuda. Nongkrong saya sampai asar. Nongkrong di situ sampai asar. Karena itu hiburan wayang sampai malam. Biasa saya jajan. Kalau khas orang Cirebon kan tahu gejrot. Saya makan jajan tahu gejrot. Terus nasi rames. Udah agak malaman dikit saya jalan. Terus di daerah Pantura. Satu arahnya tuh bukannya ke wetan, bukannya ke timur, malah ke barat. Satu arahnya tuh ke barat.
kok saya ke barat begini, saya kan tujuannya mau ke sana, kok saya ke sini. Ya bodo amat lah, pusing pikiran anak, tak gitu. Saya lari terus, nyampe Kalibangka, jembatan. Di situ ada orang, saya tanya, Mang, kalau ini jembatan apa, Mang? Oh, ini Kalibangka. Nah, saya pengen sedikit dongeng, Bang, boleh gak, Bang? Dongeng masalah Kalibangka. Ya boleh, tapi kamu punya rokok nggak? Oh ada. Kasih rokok tuh ya, sama orang itu tuh, rokok. Ya kalau ngopi kan nggak ada ya, cuma sama rokok. Di situ itu orang tuh mendongeng sejarah Kalibangka, dongeng sejarah Kalibangka. Jadi waktu zaman dulunya tuh waktu zaman penjajahan, orang dari mana-mana dibunuh, yang entah dari Karangsembung, entah dari Kaligawe, entah dari Susukan, entah dari Curug, entah dari mana, itu dibuang ke daerahnya masing-masing. Pas banjir, orang mayit-mayit itu di sini ngumpulnya di Kalibangka, di Kalibangket. Kalau sebelumnya nama itu saya juga nggak tahu nama aslinya tempat ini. Yang sekarang yang dikenal masyarakat itu di sini tuh Kalibangka. Makanya dikasih nama Kalibangka ini. Itu dulunya itu penampungan bangkai manusia yang dibunuh waktu zaman gerombolan, zaman DI, zaman TI. Semua pada dibuang ke kali, dari Karangsembung, dari Japura, dari mana dibuang ke kali pas banjir. Jadi si mayit-mayit orang yang tadi mati itu ngumpul di sini semua, ngumpul si mayit-mayit orang tuh ngumpul. Cuman di sini tuh ada penghuninya yang disebut buaya putih. Kok kamu pengen sejarah itu gitu? Emang kamu orang mana? Ya orang sana, orang Wetan. Ya kurang lebih dari sini ke rumah saya sana. Ya sekitar 15 kilo lah. Oh kamu orang Sunda ya? Iya, saya orang Sunda. Tadinya kan biasanya orang Sunda tuh suka mancing ikan. Kalau mancing di sini. Iya emang iya, saya juga sering dulu mancing di sini, sering. Cerita-cerita Kalibangka sampai kejadian gitu. Cerita masalah buaya putih. Saya tuh kurangnya saya kurang percaya. Saya mendekati perempuan. Ada di situ di daerah. Saya ke sebelah barat lagi saya jalan. Ketemu namanya Kampung Pengarengan. Itu Kampung Pengarengan. Maaf ya orang Pengarengan. Maaf. Ini saya buka cerita. Ini saya sekarang ini aja ya. Ini waktu kan udah malam, larut malam, mungkin saya juga udah pegal pinggang, panas pinggang. Kita insya Allah lain waktu kita sambung lagi. Tapi maaf kekurangan kelebihannya saya manusia bodoh, saya nggak tahu apa-apa. Ini hanya sekedar hiburan aja gitu. Di sini boleh nanya ya, kita mau nanya juga nih. Ya kalau masalah nanya sih nggak masalah. Cuman saya pesenan, saya sarankan jangan sampai ikut-ikutan. Gitu aja. Nanya apa aja insya Allah. Kalau saya mampu saya jawab, kalau nggak mampu saya minta maaf. Gitu. Iya. Silakan. Jadi waktu ini Ki, waktu ketika Aki kan tadi saya dengar cerita ada masuk ke satu perkampungan. Ya. Terus ada ketemu dengan orang. Terus setelah lewat itu tiba-tiba begitu nengok ke belakang si kampung itu ternyata nggak ada. Iya. Terus orang pas ketemu orang juga orang itu tiba-tiba nggak ada gitu ya. Nah waktu pertama ada perasaan apa nggak? Waktu pertama masuk ke perkampungan itu benar-benar kelihatan seperti kampung atau gimana tuh? Ya kalau waktu saya lewat ke daerah sana udah dari tadinya itu kelihatan dari jauh itu udah kampung. Iya. Bukan mendadak bilang jadi kampung. Berarti emang dari kejauhan udah kelihatan kampung. Iya. Berarti ketika lagi jalan tuh memang di depan kelihatan ada kampung. Udah jelas dari tadinya udah jelas kampung. Itu tidak ada keanehan apapun sebelum masuk ya. Sebelumnya. Cuman kampung setelahnya kan baru kaget. Iya. Begitu lihat ke belakang ternyata nggak ada perkampungan ya. Ini horor sekali nih ceritanya, benar-benar luar biasa ya. Ki Jambrong mengembara sekian lama.
Nah ini ada yang saya mau tanyakan nih Ki Jambrong. Ki Jambrong mulai mengembara itu terus kemudian sampai lagi ke rumah bertemu dengan keluarga, itu kira-kira berapa lama tuh Ki Jambrong? Ya saya kurang lebih kalau nggak ketemu sama keluarga itu saya kurang lebih sekitar 10 tahunan. 10 tahun mengembara. Kurang lebihnya 10 tahun. Waktu pulang ke sana tuh ibu saya lagi sakit. Sakit bener-bener, ibu saya sakit. Malah waktu itu kata bapak saya tuh ibu saya tuh kena TBC. Mungkin tahu mikirin apa yang bikin saya nggak tahu. Ketika Ki Jambrong pulang, Ya waktu saya pulang tuh melihat ibu lagi sakit. malah ibu saya tuh udah saya di rumah 3 hari, ibu saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Kuningan. Sakit bener saya tuh. Di situ saya agak salah, merasa salah saya kok saya Merasa sama bersalah. orang tua kok begini sampai lepas tanggung jawab. Kok saya malah melakukan yang begini, yang hal-hal yang gak kurang benar. Saya menyadari bahasa kurang benar. Iya. Ya mungkin karena saya mungkin hidup saya ini harus perjalanannya begini, ya mungkin begitulah perjalanan saya. Emang saya sakit kalau. Iya. Jadi saya tuh malah sampai ibu saya meninggal juga saya nggak tahu. Udah tahu-tahu tuh ibu saya meninggal, bukan ibu saya yang asli, bukan. Iya. Ibu sambung. Ibu sambung. Kalau ibu saya masih ada, ibu sambung. Kalau ibu saya tuh meninggal saya tidak tahu. Saya dikasih tahu, cuman saya kesananya telat. Itu reaksi ketika Ki Jambrong pulang itu gimana, reaksi keluarga, istri dan anak waktu itu? Jadi tanggapan keluarga saya tuh bukannya girang, bukannya senang, tanggapannya tuh negatif. Bahwa saya tuh habis senang-senang sama perempuan lain atau gimana sebenarnya saya tuh enggak. Enggak, yang dalam pikirannya mereka itu saya sebenarnya enggak. Cuman saya hanya menjalankan begini, perjalanan hidup saya. Jadi enggak masa macam-macam main perempuan atau apa, enggak. Jadi niat awal tiba-tiba muncul keinginan untuk mengembara itu gimana? Itu ide dari mana? Saya pertama niat punya ide gitu tuh ya ngelihat orang. Ngelihat orang. Cuma begini kok orang bisa sehat. Tanpa minum obat atau apa. Ini sehat. Terus kesurupan begini sehat, begini. Saya tuh pengen kok orang bisa, kok saya enggak. Oh jadi itu yang memotivasi Ki Jambrong sehingga Ki Jambrong memutuskan untuk mengembara, artinya mencari ilmu ya. Tuh saya itu tuh waktu itu nanya sama orang itu tuh, Pak, bisa nggak saya kayak begitu? Bisa. Kamu harus perjalanan jalan-jalan, keliling negara. Kata orang itu keliling negara. Malah harus seberang. Ya udah kalau mau, kalau enggak ya sebodoh. Namanya orang itu siapa yang waktu? Saya nggak mau ceritain masalahnya, udah almarhum. Saya nggak mau. Tapi orang Bandung atau orang mana? Bukan, tetangga. Tetangga ya. Ya bisa dibilang guru ngaji saya. Oh, oke. Nah, jadi begini Ki, ketika Ki Jambrong kan sudah pulang nih, ketemu lagi dengan keluarga, gitu ya, udah 10 tahun mengembara. Saya dengar tadi Ki Jambrong mengembara lagi. Itu perjalanan pengembaraan itu saya diam dulu di rumah, istirahat. Jadi saya tuh memperbaiki rumah tangga dulu, udah perbaiki rumah tangga, udah normal lagi gitu ya, udah normal biasa rumah tangga lagi. Udah itu saya tuh udah di rumah terakhir saya tuh pertama puasa di situ. Mengembara Di lagi. fatal, saya rumah tangga berontak total. Karena apa? Ya karena ekonomi. Karena ekonomi saya berontak total sampai istri saya almarhum. Mungkin sakit ya karena perjalanan saya begini atau Karena tekanan hidup mungkin ya. karena tekanan waktu hidup. itu. Terus
Aki mengembara kembali ya Sudah itu setelah saya, kejadian itu. saya udah rumah tangga normal lagi, biasa kerja, malah saya udah ngalamin biasa kerja normal lagi. Malah saya ngalamin jadi mandor bangunan, mandor galian, jadi pemborong halaman. Cuma yang saya nggak ngertinya tuh hasilnya nggak tahu kemana. Nggak ada berbekas hasilnya. Nggak ada bekasnya. Di situ saya berpikir lagi, ngapain kerja capek-capek? Nggak ada kerjanya, mendingan lanjutin perjalanan. Oh, berlanjut lagi mengembara ya. Nah, Ki, waktu Aki mengalami perjalanan pengembaraan itu, tadi kita ada dengar bahwa ada melihat sekelompok orang yang seolah-olah lagi ritual mencari harta karun. Iya, emang benar ada. Ya, betul ya? Iya, ada. Nah, sebenarnya Ki Jamrong sebelumnya apakah sudah tahu kalau itu isinya sebenarnya batu kerikil, bukan harta karun yang di dalamnya itu? Sebenarnya satu juga nggak tahu, masalahnya belum pernah, masalah begitu itu kan belum pernah. Iya. Malah waktu itu juga saya waktu pertama kali melihat, waktu pertama nggak tahu masalah ini, masalah itu nggak tahu. Jadi cuma hanya melihat, pengen tahu aja. Ya. Kebetulan rombongan itu mau menerima saya sebagai penonton, gitu. Jadi ya. nggak ikut-ikutan. Jadi sebelumnya memang nggak tahu ya Nggak itu tahu. kalau itu batu Belum kerikil. pengalaman, masalah itu saya nggak tahu. Jadi reaksi daripada mereka ketika melihat itu seperti apa? Melihat Ya senang gembira, hasil alhamdulillah hasil sukses, malah sampai peluk-pelukan. Iya. Ya gimana lah kalau kita Kegembiraan. gembira berlebihan gimana, ada yang nangis ini segala macam. Kalau gembira berlebihan silakan. Gitu. Ada yang sampai peluk-pelukan, sampai cingkrak-cingkrakan, teriak-teriak saking girangnya. ternyata pas melihat hasilnya, Setelah dibuka sebelum dibuka kan dia ritual lagi ya, ritual pembukaan. Pas dibuka tuh si kunci itu muka sendiri, tahu baca ayat apa, surat ayat apa nggak, saya nggak tahu, cuma sama si pakaian ustadz itu ditiup langsung bunyi, langsung dilepas sama si ustadz. Itu yang saya lihat itu kerikil, bukannya barang berharga. bukan harta karun barang Bukan. berharga ya. Ya di situ orang-orang pada kecewa, pada emosi, saling menyalahkan, saling tekan inilah. Malah saya juga kena sasaran. Gara-gara kamu ikut jadi aku bawa sial. Oh, menuduh Aki membawa kesialan. Bawa sial. Berarti saat itu terjadi keributan ya. Jadi keributan. Pengalaman yang menarik ya Ki ya. Ya kalau menurut saya sih bukan menarik, penderitaan kalau buat saya mah. Tapi nggak tahu yang dengar. Iya. Nggak tahu yang mendengar, itu buat saya penderitaan. Iya. Ada hikmah pesan mungkin Ki yang mau Aki Jamrong Kalau yang sampaikan saya pesan tolong kepada malah mencekam semua. Kalau saya pesen tolong jangan percaya sama orang pendohiran, sama penggandaan, itu semuanya bohong, itu penipuan. Penipuan terus. Sekarang saya sering dengar dari sini, situ, Jawa, Barat, Jawa itu banyak, tapi sebenarnya itu bohong. Hanya tipuan-tipuan belaka. Jadi orang-orang tersebut itu malas usaha, otak yang dipakai nggak mau capek. Gimana caranya kira-kira hasilnya? Oh caranya begini, kita penggandaan atau apa, pendohiran atau apa. Sebenarnya bohong. Oh, tolong jangan terlalu dipercaya, hindarilah orang-orang yang begitu. Mendingan minta ya sama Allah, dikasih nggak dikasih tergantung kita mintanya sama Allah, gitu aja. Iya. Saya. Iya. Percuma minta-minta sama setan gitu kan, bohong semua, sulap. Tipuan belaka, tipuan mata, itu perbuatan antara manusia dengan setan, dengan segala bidang itu, terutama siluman. Jadi dia udah kerjasama, jadi si manusia itu yang tadi itu dia kekurangan iman, kurang iman, satu kurang iman, dua kurang ekonomi. Dia pakai otaknya, bukannya memakai tenaga, bukannya pakai otot, pakai otak. Gimana caranya penghasilannya begini? Banyak contoh-contohnya. Ada yang ketipu, habis rumah tangga berantakan segala macam, itu banyak, bukan dongeng lagi. Malah makin berantakan ya. Iya, malah tambah rusak. Banyak yang kejadian-kejadian begitu. Rumah tangga tenang-tenang, kerja tukang beca, sebelum terjun ke dunia begitu dia santai, tenang, dapat rezeki segini, keluarga nerima.
Mungkin orangnya kurang iman. Ada yang temennya nyerita begini ngobrol, dia tertarik sampai beca dijual. Ada. Saya dulu juga pernah dengar, pernah nyaksiin orang lagi masalah ngobrol itu, saya datang. Jangan bohong itu tipuan belaka, bohong jangan. Mendingan kerja, mendingan jadi tukang beca dapat 1.000 2.000 insya Allah barokah insya Allah daripada begituan bohong. Selama bawa kepala ini belum diganti, belum pernah saya dengar orang ini pedohiran dapat beli mobil, beli rumah, belum pernah. Terus ada lagi penggandaan begini-begini, itu bohong semuanya, bohong belaka. Ki Jamrong, saya yakin sebenarnya Ki Jamrong dengan pengalaman yang cukup banyak, saya yakin masih ada cerita-cerita yang bisa dibagi dengan kita nih sebenarnya. Insya Allah kalau saya sehat, ada ridha Allah, izin Allah. Kalau saya ada umur, insya Allah ya. Saya cerita lagi, dongeng lagi. Ini hanya sekedar hiburan kok, bukannya apa-apa. Ya. Bukannya saya inilah begini. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Jadi gini, selama pengalaman hidup saya yang saya udah obrolin tadi, udah saya ceritain tadi, tolong ambil yang benernya, buang yang salahnya. Ambil bikin pelajaran. Oh saya tuh jangan begini, sebab Ki Jamrong udah ngalami hidupnya belangsak terus. Ya. Oh harus jangan begini. Oh rumah tangganya begini, akibat apa kan? Akibat begini. Ikuti, carilah jalan yang benar, ambil yang benernya, yang salahnya jangan. Karena perjalanan saya waktu dulu begitu tuh, saya tuh gak ada yang membimbing hidup saya tuh. Oke, Ki Jamrong, terima kasih sudah hadir di studio kita dan sudah berbagi cerita mengenai pengalaman kehidupannya ya. Saya yakin ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk sobat-sobat Malam Mencekam sekalian. Yang jelas tadi yang saya ambil dari pesan yang disampaikan oleh Ki Jamrong adalah jangan tertipu ya oleh siasat-siasat setan yang memang tujuannya memang menghancurkan manusia ya. Tetap kita berikhtiar dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu iblis itu pintar, setan itu pintar dan cerdik dan mereka tentunya kalau kita lemah iman dengan cara bagaimana menggoda manusia. Betul. Kalau kita lemah iman sudah pasti mengikuti. Maka mari kita sama-sama belajar meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Benar itu. Tapi nanti kita cerita lagi ya. Insya Allah. Dengan Ki Jamrong ya, insya Allah ya. Insya Allah. Kita bisa bertemu lagi. Dan buat semua sobat-sobat Malam Mencekam yang setuju untuk Ki Jamrong terus berbagi kisah pengalaman mistisnya sampai selama perjalanan pengembaraan, jangan lupa sobat Malam Mencekam untuk komen ya, apakah kita lanjutkan nih Ki Jamrong untuk terus muncul di episode berikutnya. Kalau seumpamanya semua masalah ini sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ini, silahkanlah kasih komen, silahkan itu. Apakah cerita ini lanjut atau sudah? Ya. Kalau lanjut silahkan, kalau ini silahkan. Ya. Jadi saya di sini saya Ki Jamrong nantang cerita, bukan nantang ilmu, bukan. Nantang cerita lanjut atau enggak, silahkan gitu aja. Ya, itulah tadi buat sobat Malam Mencekam. Apakah kita lanjutkan episode selanjutnya untuk Ki Jamrong karena ceritanya masih sekudang nih. Masih banyak yang belum disampaikan. Dan saya yakin banyak hal-hal positif yang kita bisa ambil dari pengalaman kisah Ki Jamrong ini. Ya, selain itu juga silakan Anda komen gimana nih mengenai episode kali ini. Menurut sobat-sobat Malam Mencekam sekalian, apakah ini seru nggak kira-kira ceritanya? Banyak nggak manfaat positif yang kita bisa ambil dari cerita di episode kali ini? Jangan lupa tulis di komen ya. Juga apakah Ki Jamrong ini kisahnya kita lanjutkan atau tidak? Jangan lupa tulis di komen. Oke? Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda yang siapa tahu teman-teman Anda suka nih dengan cerita-cerita seperti ini. Ya, berbagi tidak rugi. Ya, siapa tahu dapat pahala. Terima kasih. Saya dan tim Malam Mencekam juga Ki Jamrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti.